Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala sawabigin amin kafah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Yang saya hormati Ketua Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah, Dr. Haji Masyhuri bersama segenap anggota pimpinan, Ketua Panitia, dan Direktur Utama SCM Suara Muhammadiyah, Mas Denny Asyari, para pimpinan pondok pesantren, para mudir, santri, dan para peserta lomba Gemar Ramadan yang diselenggarakan oleh Suara Muhammadiyah dan LP2M, PP Muhammadiyah, serta para pemirsa TV-mu, SMTV, dan saudara sekalian semuanya. Alhamdulillah pada sore hari ini, di hari kedua kita menunaikan ibadah bulan Ramadan, kita menjadi saksi untuk acara Gemar Ramadan untuk perlombaan dai, tartil, dan penulisan naskah khutbah yang diselenggarakan oleh Suara Muhammadiyah dan LP2M, PP Muhammadiyah. Senama pimpinan pusat Muhammadiyah, saya memberi apresiasi yang tinggi atas acara ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, oleh Ketua LP2M dan Dirut SCM bahwa perlombaan ini merupakan media untuk aktualisasi diri para santri yang mengandung syiar, sekaligus juga menjadi ajang untuk silaturahmi antara para santri, baik yang musabaqah untuk dai, untuk tartil maupun penulisan naskah. Dan betul yang disampaikan bahwa partisipasi dalam perlombaan ini, biarpun hanya beberapa yang menjadi pemenang, tetapi sesungguhnya semuanya menjadi pemenang. Semuanya menjadi juara. Tapi karena pemenang memang tidak boleh banyak dan harus terpilih, maka perlombaan dimanapun selalu ada pilihan-pilihan yang ditentukan oleh para juri. Hal positif yang perlu dikembangkan oleh para santri dari lomba dai, tartil, dan penulisan naskah ini adalah bagaimana kita para santri di Pondok Pesantren Muhammadiyah berlomba untuk meningkatkan diri selaku pelabah, selaku santri yang hari-hari ini sampai nanti selesai menimba ilmu di pesantren Muhammadiyah, itu merupakan proses pembelajaran. Dan proses pembelajaran tentu semuanya merupakan proses tempaan diri, menempa diri kita, bukan hanya berada di pondok pesantren
dan di ruang kelas, tetapi tidak kalah pentingnya atau juga sama pentingnya menempa diri di luar kelas, di luar asrama, di luar pondok pesantren, yakni berada di tengah-tengah masyarakat termasuk melalui media perlombaan ini. Sehingga baik yang berhasil dalam konteks kejuaraannya maupun yang tidak, semuanya memperoleh manfaat, yakni mengukur seberapa jauh perkembangan ilmu yang kita peroleh untuk terus-menerus ditingkatkan, dan ditingkatkan. Dalam Islam kan mencari ilmu itu merupakan kewajiban, bahkan bagian dari jihad fi sabilillah yang berat sesungguhnya. Man ada fi talabil ilm fahuwa sa'irun fi sabilillah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, maka dia sesungguhnya berada di jalan Allah. Termasuk berlomba dengan kemampuan kita masing-masing, itu merupakan bagian dari meningkatkan kualitas ilmu yang kita peroleh. Sehingga tidak ada yang rugi. Hatta mereka yang belum memperoleh predikat sebagai juara atau pemenang dalam perlombaan. Semuanya harus diambil hikmahnya. Setiap orang yang berilmu itu bahkan dijamin Allah, apalagi dengan dasar iman, untuk memperoleh derajat yang tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Tetapi derajat kita itu berdasar ilmu dan iman kita tidak bisa diterima begitu saja, artinya sesuatu yang taken for granted. Semuanya harus ditingkatkan, dan terus berproses. Bahkan sampai meninggal pun, siapapun dia, mereka yang disebut ulama-ulama akbar, juga ilmunya tidak pernah tuntas. Selalu ada kekurangan, kelemahan. Bahkan para ulama sering menyebut dirinya sebagai al-dhaif, mereka yang lemah. Nah, proses ini harus menjadi proses pembelajaran. Satu, tentu meningkatkan kekuatan mental atau akhlak kita. Dengan berlomba itu nanti akan teruji siapa yang bermental pemenang, tadi kata Pak Denny, atau bermental juara. Itu artinya orang yang selalu gigih dan apapun yang diperoleh dia tegar dan dia selalu mengambil yang positif dari setiap tahapan yang dia lalui. Itu mental juara, al-fata namanya. Orang yang punya jiwa kesatria. Dikala dia menang maupun dikala dia belum berhasil atau kalah. Nah, nanti mental yang seperti ini akan kita bawa setelah kalian nanti berada di masyarakat, berada di Persyarikatan Muhammadiyah. Bahkan nanti ketika berkiprah di tempat manapun, ketika berhasil apa yang kita perjuangkan, kita terima dengan syukur kepada Allah. Ketika belum berhasil atau gagal, juga kita terima dengan kepasrahan yang sama kepada Allah dan syukur kepada Allah. Nah, kalau mental ini hidup di kalangan generasi muda, di anak-anak santri Muhammadiyah, baik yang putra maupun yang putri, nanti ketika sudah dewasa dan berada di banyak tempat, karena hidup ini kan struggle for life, hidup itu kan penuh perjuangan. Nah, ada hidup itu yang gratis dan terima apa adanya. Nanti berjuang di
tempat bekerja, tempat profesi, bahkan di bidang dakwah kita juga kan harus berjuang dengan segala kesulitan dan lain sebagainya. Bahkan nanti berada di umat Islam juga berjuang lil ajatil Islam wal muslimin dan menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alam. Dalam kehidupan kebangsaan juga begitu. Nah, kita berhasil, kita syukur, kita tidak berhasil, kita juga bersyukur dan sabar. Tidak ada nanti kamu seorang orang Islam itu punya mentalitas ketika menang, menyombongkan diri, inilah karena aku. Tapi nanti ketika gagal, selalu menyalahkan orang lain. Menyalahkan sistem, menyalahkan kanan kiri, bahkan menyalahkan saudara-saudara kita yang ikut berjuang mendorong kita, menyalahkan ada konspirasi orang lain dan macam-macam. Boleh jadi dalam hidup itu ada yang bermacam-macam seperti tadi. Tetapi orang yang punya jiwa al-fata, sebagaimana Ashabul Kahfi misalkan, itu akan selalu dia punya jiwa yang kesatria. Nanti juga kalau kebetulan dapat amanat, misalkan di perguruan tinggi atau di tempat kerja, ada promosi, ada suksesi, kita kepilih, yang lain tidak, atau sebaliknya, yang lain kepilih, kita tidak. Kita jalani hidup itu dengan sangat positif, dengan jiwa al-fatah. Saya tidak ingin mendengar generasi kalian di masa yang datang itu punya mentalitas yang buruk yang seperti saya gambarkan tadi. Ketika menang, angkuh diri, ketika kalah, jatuh diri dan menyalahkan orang lain. Yang kedua, perlombaan ini bagi para santri harus juga meningkatkan dan menjadi tolok ukur kemampuan ilmu kita. Dalam hal lomba dai, ya ilmu kita dalam hal berdakwah menjadi mubalik. Baik dalam penguasaan materi, dalam logika, retorika, dalam attitude, kesikap kita sehari-hari juga penting. Dan ketulusan dalam berdakwah, bertabligh, baik ketika realitas kehidupan nyata setelah kita bertugas maupun di saat kita berlomba. Harus ada bedanya. Apalagi dunia pesantren itu kan kita diajari ketulusan. Saya ini juga lulusan pesantren. Dunia pesantren itu mengajarkan diri kita untuk tulus dalam mencari ilmu. Maka nanti baik yang menang maupun yang belum itu, kadar keilmuan kita masih di situ. Berarti ada yang lebih baik. Maka kita harus terus mau belajar. Pada mereka yang berhasil kita belajar nggak apa-apa dan jangan malu. Apalagi menjadi iri dengki pada saudara kita yang sukses. Nah itu soal mentalitas. Jangan pernah kita itu membenci orang yang sukses. Membenci orang yang kaya. Membenci orang berilmu, membenci orang yang berkuasa, ketika mereka meraihnya dengan cara yang baik. Jangan ada iri dengki, dendam kesumat, dan sifat-sifat buruk lainnya ketika mengakui orang lain berhasil. Nah, ilmu kita ini harus terus ditingkatkan. Nah, ilmu itu kan tidak pernah kita capai sepenuhnya. Bahkan di surat Al-Kahfi kan tinta, kalau toh lautan menjadi tinta, itu pun ilmu Allah itu tidak akan bisa kita ambil semua. Tetapi kita harus terus mencari. Nah, di dunia pesantren Muhammadiyah, agar ilmunya mendalam, ilmunya luas, maka harus belajar bahasa dengan baik. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa asing, bahasa Inggris, sebagaimana yang berlaku di pondok pesantren itu perdalam.
mumpung kalian masih muda, masih belia. Ilmu itu cepat masuknya. Lain kalau sudah seusia saya, Pak Mas Puri, itu ilmu itu cepat masuk, cepat hilang. Gitu kan? Nah, kalau kalian itu cepat masuknya, lama hilangnya. Atau mungkin kalau usia kita itu Pak Mas Puri, lama masuknya loh, cepat hilangnya gitu kan gitu. Nah, kalian tuh harus belajar dengan dalam. Lalu belajar tafsir, belajar hadis, belajar dirasah Islamiyah itu juga harus pendekatannya secara bayani harus baik, bayani secara teks saja kan harus dikaitkan dengan teks lain gitu ya. Kemudian burhani dengan pendekatan ilmu, rasionalitas, rasio itu apa? Akal pikiran. Orang pondok pesantren jangan anti akal pikiran loh ya. Justru di pesantren harus diajari tentang betapa pentingnya akal pikiran, karena Al-Quran itu berisi banyak hal perintah tentang iqra, tafakkur, tadabbur, tanadzur, dan seterusnya. Nanti kalau orang pesantren itu anti akal pikiran dan tidak mengembangkan akal pikiran, nanti lulusan-lulusannya pun nanti ya cuman biasa-biasa saja. Jadi harus pandai-pandai orang pesantren itu. Karena justru Al-Quran mengajarkan kita untuk menggunakan akal pikiran dan ilmu. Tentang ilmu juga begitu kan. Bahkan ilmu itu disebut dengan sultan. Illa bisultan. Jadi harus haus ilmu orang-orang pesantren itu. Baik yang ilmu khusus keagamaan maupun yang umum. Bahkan sekarang kan yang namanya dirasah Islamiyah itu ya semua ilmu yang kita peroleh itu dirasah Islamiyah. Tidak ada pertentangan antara ilmu agama dan ilmu. Kiai Dahlan dulu juga seperti itu. Sehingga ilmunya mumpuni dalam menafsirkan Al-Quran juga kaya, luas, mendalam, kan? Jangan sampai nanti malah lulusan-lulusan pondok jadi mubalik, jadi penulis khutbah itu ya ilmunya pas-pasan terus kerjaannya cuma nyalahkan sana sini, tapi ilmunya terbatas gitu kan. Ilmu itu kan kayak horizon gitu ya. Semakin kita tinggi ilmunya itu, wawasannya itu juga semakin luas. Nah, orang yang serba anti ini, serba anti itu tuh biasanya ilmunya pas-pasan itu. Karena tidak tahu di balik ilmu yang luas dan pandangan-pandangan yang luas itu ada berbagai khasanah yang kita mungkin belum belajar, maka kita langsung belum apa-apa sudah menolak kebenaran datang dari orang, pendapat dari orang, menganggap justru yang berpendapat itu salah, kita yang benar sendiri. Karena boleh jadi ilmu kita masih terbatas. Ya seperti Muhammadiyah, Kiai Dahlan dulu memperkenalkan hisab, memperkenalkan arah sholat berdasarkan astronomi. Dulu kan pada ditolak juga. Nah, jangan sampai sekarang justru lulusan sekolah Muhammadiyah, para mudir, para pimpinan pondok pesantren Muhammadiyah kerjaannya cuma nyalah-nyalahkan pandangan orang terus karena ilmu kita terbatas, boleh jadi. Nah, burhaninya harus diperkaya. Bahkan nanti kalau sudah waktunya belajar filsafat, belajar kalam, belajar ilmu-ilmu yang mungkin orang lain nggak belajar. Jangan takut belajar ilmu. Tidak akan sesat kalau kita orang Islam. Karena ada patokannya. Sehingga nanti Muhammadiyah akan memiliki para ulama yang betul-betul berilmu luas dan mendalam. Juga ada pendekatan irfani yang menggunakan batin, rasa, ihsan dalam bertablik, itu kan juga menulis, sama ada aspek irfaninya. Bahkan dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar pun harus ada irfaninya, ada ihsannya. Karena kita ini pembawa risalah dan Nabi itu juga mengembangkan ihsan.
Jangan main hantam kromo ketika kita berdakwah, ketika kita bertabligh. Jangan merasa benar sendiri. Bahkan sikap biarpun benar, tidak boleh kita merasa paling benar, paling semuci. Wala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Di surat An-Nazm ayat 32. Kalian jangan merasa diri paling bersih, paling benar, paling suci. Yang paling tahu tentang ketakwaan kita itu Allah. Dan ilmu kita ini semuanya relatif. Nah, itu irfani itu ada rasa. Bahkan di saat kita menyalahkan orang lain yang betul-betul salah pun, itu harus ada pendekatan dakwahnya. Nah, pendekatan dakwah itu apa? Bil hikmah wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, orang-orang Muhammadiyah harus luas ke situ. Sehingga simpatik orang pun muncul. Boleh jadi kita menyuarakan kebenaran, kemudian ditolak atau reaksinya negatif dari orang lain, itu tidak semata-mata karena isinya. Mungkin saja cara kita yang tidak bil hikmah, tidak dengan mau'idoh hasanah, tidak dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu santri-santri harus belajar itu. Bayani, burhani, dan irfani. Apalagi tentu saya percaya para mudir dan para pimpinan pondok pesantren Muhammadiyah. Dan itu yang harus membedakan pondok pesantren Muhammadiyah dengan yang lain. Jangan sama saja. Saya percaya Pak Ustadz Naskuri bersama teman-teman sudah terus mensosialisasikan tadi pandangan Islam berkemajuan. Bedanya pondok pesantren Muhammadiyah dengan yang lain itu di situ. Pemahaman Islamnya bayani, burhani, dan irfani, dan horizonnya, pandangan luasnya itu Islam berkemajuan. Dan dengan Islam berkemajuan, nanti pondok-pondok pesantren kita itu justru jadi kawah candra di muka kader-kader ulama yang selain tadi alim, akhlak mulia, tetapi juga menjadi arwasihuna fil ilm, yang memahami yang mutasyabihat dan muhkamat. Bukan hanya soal-soal ajaran Islam, tetapi juga tentang kehidupan. Ulama Muhammadiyah, kader Muhammadiyah, elit Muhammadiyah, di dalam memahami dan sikapi kehidupan itu juga seperti para ulama-ulama besar. Tentu mengikuti Nabi dan juga contoh kiai dakwah yang berjiwa besar, berwawasan luas. Nah, yang terakhir tentu bahwa ilmu itu harus diamalkan. Jadi ilmu tidak untuk ilmu. Menulis khutbah tidak hanya menulis khutbah, tartil tidak hanya untuk tartil, dakwah juga tidak hanya dakwah, tetapi ada tujuan yang utama dan mulia dari semuanya itu. Dakwah ya untuk mengajak kepada Allah sehingga banyak orang semakin memperoleh hidayah, biarpun kunci hidayah nanti pada Allah, tapi setidaknya dibukakan jalan ilmu untuk menuju situ. Tartil juga sama untuk tafhim, untuk paham, bahkan untuk tahsin bila amal. Dan ciri Muhammadiyah juga begitu. Memahami Al-Quran bukan hanya menghafal, tetapi memahami secara luas dan mengamalkan seperti surat Al-Ma'un. Nah, semuanya nanti kan para santri akan kembali ke masyarakat. Jadilah nanti anggota umat, anggota masyarakat, apalagi kalau nanti jadi elit, jadi pimpinan, yang betul-betul menjadi pembawa misi rahmatan lil alamin. Pembawa damai, pembawa persatuan, ukhuwah, pembawa kemajuan. Bahkan
biarpun mungkin di lingkungan yang terbatas selalu mencerahkan, membawa misi tanwir, pencerahan. Jangan jadi pembawa onar, membawa kegaduhan atas nama apapun, apalagi pembawa kekerasan, teror, dan lain sebagainya. Jangan sampai ada ruang di tempat kita Muhammadiyah pada hal-hal yang seperti itu. Atas nama apapun. Perbuatan-perbuatan buruk itu tetap buruk. Itulah yang perlu menjadi misi kita. Nah, mumpung masih muda, masih belia, itulah ajang tempat kita belajar. Nah, mudah-mudahan lewat perlombaan ini semuanya makin meningkatkan kualitas diri, akhlak, ilmu, kecerdasan, dan belajar beramal soleh yang islah, membawa kemajuan dan pembangunan, bukan fasad fil ardh. Terima kasih pada LP2M. Saya percaya 381 pondok pesantren Muhammadiyah yang dibina ini tadi bukan hanya kuantitasnya tetapi kualitasnya. Menjaga dan mengembangkan kualitas itu menjadi agenda berat kita. Dan itu yang harus membedakan Ponpes Muhammadiyah dengan yang lain. Dan tentu kualitas tidak bisa sekali jadi, terus-menerus dibina. Dan kepada Suara Muhammadiyah, Mas Denny Asy'ari, saya juga atas nama PP Muhammadiyah, terima kasih atas segala ikhtiar PT Syarikat Cahaya Media yang mengembangkan majalah tertua di Indonesia, lahir tahun 15, dengan berbagai usahanya yang sekarang punya gedung yang cukup megah, itu sebagai bagian dari ikhtiar membesarkan warisan keindahan majalah Suara Muhammadiyah. Nah, karena itu juga dengan perlombaan ini saya harapkan segenap warga Muhammadiyah termasuk para santri ada rasa memiliki majalah Suara Muhammadiyah. Juga dengan televisi Muhammadiyah yang sekarang. TV-mu ini juga bagian dari amal usaha Muhammadiyah, termasuk SMTV bagian dari SM. Maka semuanya harus menjadi ada rasa memiliki. Kurang-kurangnya di sana-sini selalu ada, tapi kalau rasa memiliki itu nanti mencintai. Dan kalau sudah mencintai itu nanti kita akan betul-betul ikut membesarkannya. Juga dengan usaha-usaha Suara Muhammadiyah, Lokmat, ya, kemudian juga toko Muhammadiyah, kemudian corner SM Corner juga yang cukup banyak dibesarkan bersama. Bila perlu bahkan bekerja sama dengan pondok pesantren. Saya percaya pondok pesantren nanti kalau bekerja sama itu juga akan tumbuh wirausahanya, tumbuh tradisi menulisnya, dan ikut membesarkan Suara Muhammadiyah, berlangganan, ikut mendistribusikannya dan lain sebagainya. Jika majalah Suara Muhammadiyah itu terus besar, kita juga Muhammadiyah yang ikut besar. Dan alhamdulillah ini kan satu-satunya majalah yang masih terus hidup dan berkembang. Tapi semuanya tidak akan berarti kalau kita tidak ikut membesarkannya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan berkah dan karunia-Nya, dan saya juga apresiasi pada para mudir, para pimpinan pondok yang telah berjuang membesarkan pondok Muhammadiyah di seluruh tanah air. Kiprah, penghormatan, saudara-saudara semuanya, bahkan mungkin juga dengan nirpamrih, dengan kondisi serba masih pas-pasan, tapi percayalah, kalau terus berjaringan di bawah kepemimpinan LP2M dan semuanya saling membackup, saling memajukan, insya Allah besar. Kami juga PP Muhammadiyah punya perhatian yang besar untuk peningkatan kualitas pondok pesantren.
tentu semuanya harus ada di dalam satu barisan yang kokoh. Kalau bunyan marsus, insya Allah PP juga akan ikut membesarkan Pondok Pesantren Muhammadiyah dengan penuh pertanggungjawaban lewat LP2M. Terima kasih atas penghormatan semuanya yang ada di Pondok Pesantren, di LP2M, di majalah dan Syarikat Cahaya Media, di PIMU dan semuanya di Amal Usaha Muhammadiyah. Mudah-mudahan Allah membukakan banyak pintu rezeki untuk kita, baik pribadi, keluarga, maupun persyarikatan Muhammadiyah, sehingga kita berdakwah mengemban misi tajdid Muhammadiyah makin lama makin barokah dan memperoleh kemajuan yang semakin meningkat. Nasrun min Allah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.